murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan membahas materi bahasa Inggris tingkat lanjut untuk sekolah penggerak. Nah, materi kali ini ditujukan untuk fase F atau kelas 11 SMA dan SMK. Yuk, sekarang kita masuk ke unit 1, Legend. Without any further ado, let's get started. Baik, murid Ibu, silakan buka unit 1. Nah, unit 1 ini membahas tentang legend. Kita baca dulu apa yang diharapkan dari belajar pada unit 1. After learning this unit, you are expected to be able to, setelah belajar unit ini, kamu diminta atau diharapkan untuk mampu identify the different characteristics of a legend including social function and text structures, mengidentifikasi karakter yang berbeda dari legend, termasuk fungsi sosial dan struktur teks. Yang kedua, identify some of the linguistic features of a legend, namely action verb, past tense, and sequence words. Mengidentifikasi beberapa fitur linguistik dari legend atau legenda. Namanya seperti mengidentifikasi kata kerja, kemudian tenses past tense, dan sequence words. Atau bisa diterjemahkan urutan kata dalam bahasa Inggris. Berikutnya, understand implicit and explicit information. Implicit dan explicit information, main ideas and detailed information from the text, ya, memahami informasi terselubung dan tidak terselubung di dalam ide pokok, kemudian informasi yang detail dari sebuah teks. Rewrite a legend with an appropriate schematic structures and linguistic features. Menuliskan kembali ya sesuai dengan struktur skematik dan fitur linguistik. Terakhir, present or retell the story in focus, ya, mampu mengulang, mempresentasikan, menceritakan kembali cerita dengan fokus. Oke, ribet ya identification-nya. Sekarang kita masuk aja ke materi. My initial understanding. Oke, ini maksudnya adalah pemahaman awal saya. Nah, murid Ibu perhatikan ini pictures dari peta Papua ya. Kalau dibesarkan dikit bisa nggak ya? Oh, bisa. Nah, siapa yang orang Papua di ujung ini, di pojok atas ini Raja Ampat. This is Sorong City. This is Sorong. And this is Manokwari. The top of these islands ya. The name of Papua. And here is Jayapura City. And this is Merauke. Ya. Oke, kita kenal ya. Nama-nama yang terkenal itu seperti Jayapura, Merauke, Kota Sorong atau Sorong City, Raja Ampat, tempat liburan nih enak ya. Nih, Pak-Pak. Oke, Pak-Pak in near Teluk Bintuni. Oke. Sekarang kita lihat. Apa sih yang diperintahkan? Look at the pictures and discuss the following question with a partner. Remember to respect each other's answer. Lihat gambar dan diskusikan pertanyaan berikut dengan rekan atau pasangan. Ingat, hargai jawaban masing-masingnya. What island of Indonesia is shown in the picture? Apa nama pulau Indonesia yang ditunjukkan di gambar? Ayo, kita bisa jawab. The picture show us the islands of Papua. Oke, atau Papua Island. Nah, silakan dicatat ya. Nomor 2, what do you know about that area? Apa yang kamu tahu tentang area tersebut? Oke, kalau Ibu sih, this area, apa yang diketahui? Yeah, I have ever heard about the names of Sorong City and also Jayapura City. And Sorong is located near Manokwari City ya. Terserah deh, kamu bisa ceritakan ya. Oke, lanjut. Do you know
any legend from that area? Tell us about it. Nah, apakah kamu tahu legenda yang ada di daerah itu? Coba ceritakan. Karena ibu tidak orang Papua, so I have no idea about any legend in that area, in Papua Nugini. In Papua ya. Jadi kalau jawaban ibu gitu deh. Kalau kamu mana tahu kamu punya cerita tentang atau legenda tentang Papua ya. Do you know any legend that are passed down in your area compared to the area sounds in the picture? Is the legend in your area similar or different? Nah, apakah kamu tahu legenda yang ada atau yang diturunkan di daerah kamu? Bandingkan dengan daerah yang ditunjukkan di gambar di atas. And then, apakah legenda di daerah kamu itu sama atau berbeda dengan yang ada di Papua? Nah, because ibu ini I am from West Sumatra, Sumatera Barat, Kota Padang. So, legend yang ada di Kota Padang itu adalah Malin Kundang. Malin Kundang is the famous legend in West Sumatra. So, I know about Malin Kundang. Nah, itu aja yang Bu tahu. Tapi kalau di Papua Ibu nggak tahu ya. Silakan berkreasi sendiri, baca referensi. Okay, there are different types of narrative text. For instance, legend, fairy tales, fantasy, myth, or romance. Narrative texts are generally imaginative and aim to entertain or amuse the readers. In this unit, you are going to learn narrative text in the form of a legend. Nah, ternyata materi kali ini itu fokusnya ke naratif teks. Apa itu naratif teks, murid ibu? Secara umum itu sifatnya imajinatif, yang ditujukan untuk menghibur pembaca. Jadi, kalau ditanya apa naratif teks? Adalah teks yang digunakan untuk menghibur, entertain atau amuse pembaca, yang sifatnya imajinatif. Nah, apa saja sih? Ada beberapa tipe berbeda dari teks naratif. Contohnya, ada legenda, ada fairy tales, kemudian atau disebut juga dongeng ya, dan yang bersifat fantasi, bersifat mitos, dan romansa. Oke. Nah, artinya pada unit ini kamu akan belajar teks naratif dalam bentuk legenda. Jadi kita fokusnya ke legenda ya, bukan ke romans, bukan ke mitos, bukan fantasi, atau bukan ke dongeng. Yuk kita masuk ke legenda. Reading, membaca. Aktivitas 1. Have you ever read a legend? What is it about? Can you identify the element of a legend? In order to help you understand a legend, let's learn some of the literary words below. Oke, Ibu terjemahkan dulu. Pernahkah kamu mendengar, membaca legenda? Tentang apa? Bisakah kamu mengidentifikasi elemen dari legenda? Agar membantu kamu memahami legenda, mari belajar beberapa literary word atau kata literary di bawah ini. Nah, kalau ada yang nanya, Bu, apa sih literary words itu, Ibu? Kata-kata yang bersifat sastra, gitu ya. Baik, kita kenal dulu elemen dari legenda. Oke, yuk. Ada characterization, ada setting, ada plot, ada orientation, ada complication, ada climax, ada resolution, dan ada moral di dalam beberapa literary words. Oke, maksudnya ini adalah tadi apa? Elemen dari legenda itu dan memiliki kata-kata sastra di dalamnya ya. Ayo kita kenal characterization-nya. Apa itu characterization? Descriptions or the distinctive natures of features. It can be physical, emotional, mental, social qualities of someone or something to distinguish one individual from another. Jadi artinya mendeskripsikan perbedaan yang natural dari fitur-fitur tertentu. Apa sih contohnya?
mendeskripsikan fisiknya, emosinya, mentalnya, kualitas sosialnya dari seseorang atau sesuatu untuk membedakan satu individu dengan yang lainnya. Jadi karakterization atau karakter dari dalam legend itu ya, gimana sih karakternya, gimana sih fisiknya, emosinya gimana, mentalnya gimana gitu. Jadi nampak yang orang yang satu ke yang lain, individu yang satu ke yang lain itu berbeda. Kemudian di dalam legenda itu pasti juga ada setting. Apa sih setting? The times and place when or where the story takes place. Artinya, ini waktu dan tempat. Kapan di mana terjadinya cerita tersebut. Apakah di sungai, apakah di pasar, apakah di hutan, nah seperti itu. Kemudian ada plot. Apa sih plot? The sequence of events that make up a story. Nah, rentetan peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Gimana plot itu? Jadi peristiwanya gimana, rentetan peristiwanya seperti apa. Atau kalau di bahasa Indonesia bisa disebut alur cerita ya. Oke. Kemudian orientation. Ini adalah introduction to the characters, settings, and directions of the story. Memperkenalkan karakter, settingnya, dan petunjuk dari cerita. Nah, itulah disebut dengan orientation. Kemudian complication. Struggles and problems faced by the characters. Nah, perjuangan atau masalah yang dihadapi oleh si karakter atau pemain. Ada apa sehingga sampai ada masalah apa, itu complication ya. Kemudian klimaks. Nah, ini biasanya yang ditunggu-tunggu dari sebuah cerita. The peak point of the problem or the highest point of tension in the story. Nah, ini adalah puncak dari masalah atau poin tertinggi dari suatu cerita. Nah, apakah puncaknya dia gimana ya? Puncaknya pertengkaran kah atau perselisihan kah atau puncaknya macam-macam ya? Oke, tergantung legendanya ya. Resolution. Nah, ini udah mulai menurun ini ceritanya. The end of the story. Udah mendekati akhir cerita. Nah, moral yang namanya legenda biasanya memiliki unsur moral, murid ibu. The lesson that story teaches to the reader. Nah, pelajaran dari sebuah cerita yang mengajarkan kepada pembaca. Nah, nilai moral apa, pelajaran apa yang kita dapat dari cerita legenda tersebut. Contohnya kalau di Sumatera Barat itu legenda Malin Kundang. Nah, pelajarannya ya jangan durhaka atau melawan orang tua seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan element of legend. Nah, murid ibu biar paham ini ada di situs yang ibu webly.com ya, silakan dilihat. Ini ada fiction story map, ini untuk fiction ya. Di legenda hampir mirip-mirip aja juga ya. Jadi ada exposition, kemudian rising action, nah ada klimaks. Seperti yang ada diceritakan di buku tadi, nih ada klimaks. Poin tertingginya atau peak problemnya ya. Nah, highest point of conflict. Kemudian menurun ada falling action. Nah, di akhir itu disebut dengan resolution. Resolution inilah akhir dari sebuah cerita. Kalau digambarkan bisa awalnya gimana, beginningnya, settingnya gimana, aksinya gimana. Klimaks itu poin atas. Kemudian konflik bisa di sini dan ada resolution. Jadi kalau begitu exposition di awal ini the beginning of the story, awal cerita, where we find out the character, setting, and conflict problem. Nah, begitu. Dimana kita bisa menemukan karakternya gimana, settingnya bagaimana, konflik atau problemnya apa gitu. Nah, inilah yang disebut dengan literary elements dari legend, dari legenda ya. Oke. Oke, kemudian kita baca di sini. As a type of narrative text, a legend also have elements such as characters, characterization, setting, plot, and moral value. The plots or structures of a narrative text include orientation, complication, climax, as well as resolution, and sometimes explicitly contain moral value coda. Nah,
Kenal dulu ya materinya. Sebagai tipe dari teks naratif, contohnya legenda juga memiliki elemen seperti karakter. Tadi udah dijawab ya, characterization ada karakter. Itu elemennya. Characterization ya seperti ini tadi, ada fisik, emotional, mental, social qualities ya. Kemudian ada settingnya, tempat terjadinya, plotnya, alur cerita, dan ada nilai moral. Nah, plot atau struktur dari naratif teks ini termasuk di dalamnya ada orientasi atau orientation, ada complication. Nah, ini ya di atas ya, orientation, complication, udah dijelaskan. Kemudian ada klimaks sebagai resolusi, as well as, dan juga maaf, ada klimaks dan juga resolusi. Ada problem di atas, di paling atas, kemudian ada resolusinya, akhir cerita. Dan kadang-kadang berisikan nilai moral yang eksplisit yang disebut dengan koda. Apa maksudnya eksplisit ini? Jelas, nampak, tegas, tidak berbelit-belit, ada nilai moral di dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan koda. Jadi, bisa terbaca dengan jelas ya. Kalau implisit itu tidak terbaca dengan jelas, sedangkan eksplisit itu jelas, nampak gitu ya. Oke, halaman 3. Activity 2. Activity 2, before reading a legend, let's learn some vocabulary from the story. Study the bold types, words, and their meaning. Nah, sebelum kita membaca legendanya, mari belajar beberapa vocabulary dari cerita. Belajar apa namanya, kata-kata yang hitam-hitam gini, ini sago seperti itu ya. Dan belajar mengetahui maknanya. Tapi murid ibu, ini video ibu udah kepanjangan, nanti ibu lanjut ya di video selanjutnya. Silahkan ditunggu sebelum kita membahas The Legend of the Whole Stones. Apakah ini berasal dari Manokwari? Nanti kita baca sama-sama. So, see you for the next video. Bye-bye.